Kita adalah orang-orang yang merdeka karena kita juga sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Ya sebenarnya enggak, kita tidak lagi terikat, tapi kita adalah orang-orang merdeka oleh karena darah Yesus. Yes, karena itu kita mau siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik untuk pribadi yang sudah memerdekakan kita. Kita siap memberi yang terbaik. Amin. Yes, siap. Dan kita semua bangkit berdiri. Dan kiri kanannya nyatakan saya siap memberi yang terbaik. Bersorak-sorak hebatnya Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah memerdekakan, membebaskan, memulihkan, dan menyembuhkan kita. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Segala kasih dan berbahagia, berkuasa selama-lamanya.
untuk kasih yang tidak terbatas di hidup kami. Terima kasih untuk cinta yang tidak terbatas di dalam setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kalau kami bukan mata kami dan kami lihat hidup kami, kami terkagum dengan apa yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Itu kami membuka mata kami dan kami lihat bagaimana kami ada sampai dengan Aku lihat aku dan lihat karyamu. semua karena kasih sayang. Ku tersapu bila aku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku buka mataku dan lihat karyamu. Kami kagum karena Engkau memperlihatkan Ku wajah-Mu. terkagum Engkau mau berjumpa dengan kami. Kami kagum lihat hidupku dan karya Kami terpesona oleh karena tangan tanganmu. Tuhan yang membentuk kami. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Sewaktu kami mengalami kasih murah-Mu dengan Engkau, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami mengalami antara dengan Engkau, yang membawa kami jatuh cinta dengan Engkau, yang membawa kami semakin memberi hidup kami dengan Engkau, semakin haus, semakin lapar untuk mengenal Allah kami. Biar Allah, hati kami, ini kami, ini hati kami, ini hati kami. Biar Allah, ini kami mau semakin jatuh cinta dengan Tuhan, kami mau semakin memberi hidup kami dengan Tuhan. Biar Allah, kami mau semakin memberi hidup kami, hati kami dengan Engkau. Biar Allah, ya sampai ke asma, kami semua harus mengalami terobosan dalam pengenalan yang benar akan Allah kami. Kami harus mengalami satu terobosan dalam pengenalan kami akan Allah kami. Pengenalan yang memerdekakan kami, pengenalan yang membebaskan kami, pengenalan yang membuat kami bergerak maju, pengenalan yang menerobos keadaan kami, menerobos kelemahan dan kekurangan kami. Biar besar, Engkau menjanjikan kemerdekaan, Engkau menjanjikan kebebasan, Engkau menjanjikan kemerdekaan, Tuhan, kebebasan, kelepasan, kesembuhan. Biar besar, dalam pengenalan akan Engkau. Waktu kami semakin mengenal Engkau dengan benar, kami semakin mengalami kemerdekaan. Waktu kami mengalami pengenalan yang benar dengan Allah kami, kami semakin mengalami kemerdekaan, kami semakin mengalami kesembuhan, kami semakin mengalami kebebasan. Karena itu bawa kami, karena itu Engkau terlebih rindu membawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Karena dalam pengenalan ada kebebasan, dalam pengenalan ada kemerdekaan, dalam pengenalan ada kesembuhan. Dalam pengenalan kami dengan Engkau terjadi terobosan. Karena itu Engkau rindu membawa kami mengalami terobosan. Dalam pengenalan itu terjadi terobosan. Bahwa kami gerejamu tidak tinggal diam, tidak ada di tempat yang sama, tapi kami mengalami breakthrough, kami mengalami terobosan, kami melangkah maju bersama Tuhan yang ada di depan kami, yang memimpin kami, yang memegang tangan kami, yang terus membawa kami melangkah maju. Yes, God. Aku yang terlebih rindu untuk kami mengenalmu. Ini kami. Kami mau semakin mengenal Engkau. Kami buka hati kami. Mari kita berkata bersama Tuhan. Dan ku ingin Kita buka hati saya mengenal Tuhan. Saya buka hati saya mau semakin mengenal Engkau Tuhan. Mari kita lembutkan hati kita. Kita berkata ini saya mau semakin mengenal Engkau Tuhan. kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
tertulis di Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Untuk jiwa kami memuji Kau. Dan dikatakan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kami sudah menikmati kebaikan. Untuk itu kami layak bersyukur menaikkan pujian bagi Kau. Makasih Bapak. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Urapi saya. Engkau memberkati saya. Di luar Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperlu anugerah-Mu, pertolongan-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu. Biarlah perkataan-Mu, firman-Mu menguasai kami, roh, jiwa, tubuh kami, pikiran kami. Kami di hari-hari ini semakin cinta dengan Engkau, semakin dalam mengasihi Engkau, semakin tenggelam dalam hadirat-Mu, semakin merindukan perkataan-Mu. Makasih Bapa, I love you Jesus. Haleluya. Turun pengurapan-Mu atas kami semua di dalam nama Yesus. Saya berdoa satu orang pun jangan yang kelewatkan. Jesus, sing hai Jesus, sing song dan hai Jesus. 我送奉敬海基星海基星的，我送奉东海基星，我信海基星。Semua kami, jangan Kau biarkan Allahku dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami mendengar firman-Mu, berfirmanlah, berbicara bagi kami semua. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Sudah mengalami kemerdekaan semuanya kan ya? Amin. Kiranya kita sudah mengalami kemerdekaan semuanya. Saya sampaikan kembali ya tentang negara Amerika Serikat pada tahun 1865 ada di masa perbudakan, negara yang diperbudak ya. Tapi pada tahun 1865 diproklamasikan ya. Jadi sebelum tahun 1865 negara Amerika ini ada dalam masa perbudakan. Tapi 1865 dibebaskan perbudakan. Tapi ada yang terjadi. Ada sudah mendengar bahwa sudah dimerdekakan dari perbudakan, hidupnya tetap mengikuti gaya lama, cara hidup lama mereka. Seperti masa-masa diperbudak. Seperti masa-masa diperbudak. Gayanya, kebiasaannya, perilakunya, tingkah lakunya sama seperti orang yang belum dimerdekakan dari perbudakan. Dan yang kedua, ini sudah mendengar yang tadi, sudah mendengar, sudah dimerdekakan, tapi gaya hidupnya sehari-hari terbawa terus suasana sebelum diproklamasikan bahwa perbudakan itu sudah dihilangkan. Dia sudah dengar, tapi ada memang dia belum mendengar kabar. Sudah ada amandemen, sudah ada diproklamasikan kemerdekaan. Dibebaskan dari perbudakan. Dia nggak mendengar. Akhirnya gaya hidupnya tetap seperti yang lama. Hidup seperti yang masih di bawah, diperbudak di masa itu. Itu suatu negara. Kita juga adalah latar belakang yang diperbudak oleh dosa, ya, diperhamba oleh dosa. Kalau negeri kita dijajah, ya, tapi 17 Agustus kemarin kita merayakan, terus mengalami kemerdekaan bangsa kita. Apalagi kita, tadi negara Amerika, ada yang mendengar gaya hidupnya masih diperbudak. Kalau kita Indonesia sudah merdeka. Tapi kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Amin.
Dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Sebentar, kita buka yuk. Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. (17, 18) ya. Roma 6 ayat 17 ayat 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kalau tadi bangsa Amerika sudah dimerdekakan, ya, mengalami yang saya bagikan tadi dua hal. Tapi kita di dalam Kristus, bangsa Indonesia, kemarin seluruh bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dan kita juga di tempat ini. Dan di sini kita dalam Yesus. Syukur kepada Allah, dahulu dibilang, memang kamu hamba dosa. Kita dulu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati, lihat, kenapa? Jadi katakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Hamba dosa, bukan diperhamba oleh suatu negara, tapi dosa. Apa itu hamba dosa? Udah tahu salah, tetap dilakukan. Diperhamba oleh dosa itu. Udah tahu, jangan membenci. Lepaskan pengampunan. Tetap hidup dikuasai kekecewaan, diperhamba. Dia tahu itu salah, tetap diperhamba. Tetap diperhamba. Hidupnya tetap dikendalikan oleh dosa itu. Udah tahu salah, tetap dikendalikan oleh dosa itu. Tetapi di situ dikatakan, Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi lihat ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, lihat, telah mentaati pengajaran kebenaran. Apa sih yang membuat seseorang dimerdekakan itu? Yesus. Tetapi apakah dia menerima, mengaminkan, percaya? Sedangkan Yesus sudah memerdekakan. Dan ada lagi firman. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Firman itu satu kebenaran yang memerdekakan. Ada, sudah terima Yesus, sudah diselamatkan oleh Yesus, hidupnya masih tetap ada. Diperbudak oleh dosa. Seperti seseorang yang belum dimerdekakan. Artinya ada satu, dikendalikan pikirannya, dikendalikan perasaannya, dikendalikan emosinya. Kenapa? Di sini katakan ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi sebenarnya terjadi kebenaran, kemerdekaan yang terus bertumbuh oleh karena pengajaran. Sehingga terjadi ayat 18. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena pengajaran tadi, pengajaran yang diterima. Di negara Amerika tadi, nggak dengar, tapi ada dengar. Gaya hidupnya tetap seperti masih diperbudak. Anak-anak Tuhan udah terima Yesus, udah percaya Yesus, bahkan beribadah ke gereja. Tapi tidak mengalami yang namanya kemerdekaan. Tapi sesungguhnya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba apa? Hamba apa? Kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Kalau ada di antara kita, masih belum lepas, masih diperhamba oleh satu pikirannya, perasaannya, tindakannya masih dikuasai oleh kehidupan lama, percaya deh, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Kebenarannya itu akan merdekakan. Ya, ini saya sedang mengulang lagi
saya pengen meneruskan lagi, ya, supaya yang baru dengar, supaya tahu awalnya apa yang mau sampaikan hari ini. Yuk kita kembali lihat Yohanes 14 ayat 15. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Orang yang sudah dimerdekakan dari hamba dosa ini menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Saya waktu dapat firman Tuhan ini ya, saya seperti seseorang bapak bicara gitu. Ayat ini, Yohanes 14:15. Padahal firman Tuhan ini sudah lama saya tahu, karena waktu awal saya bertobat, saya sudah dapat firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini cukup kuat saya miliki gitu. Tapi belum lama, seperti seorang yang berbicara kepada saya, lembut sekali dikatakan, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan saya percaya, kita umatnya adalah yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Kita adalah gerejanya yang mengasihi Dia. Dan dikatakan kepada gerejanya, kepada umatnya, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kenapa? Karena di dalam mengasihi Yesus itu, ini perkataan dia langsung. Perkataan Yesus langsung. Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah, segala perintahku. Lihat, kita garis bawahi ada kata-kata segala. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalam mengasihi. Yesus sampai berkata seperti itu, jikalau kau mengasihi aku, ini orang-orang yang sudah dimerdekakan tadi, orang-orang yang sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa, orang-orang yang sudah terima Yesus. Jadi kalau ada seseorang yang masih hidup yang lama, dia sudah terima Yesus, tapi masih dikuasai kekecewaan atau banyak hal lah ya, kita akan belajar apa yang akan diajarkan Yesus. Di sini katakan, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang menjadi kekuatan sampai Yesus ngomong, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu apa? Kekuatan di dalam mengasihi Yesus itu sungguh luar biasa. Sampai saya waktu dapat firman Tuhan ini ya, sampai muncul gitu, saya kaget. Ada muncul dalam bayangan saya, cas HP. HP lagi dicas. Ya, muncul dalam bayangan saya cas HP seperti ini nih. Jadi saya lagi merenungkan Yohanes 14:15 ini ya. Iya ya. Tadinya saya tidak terpikir, tapi muncul dalam pikiran saya. Saya dikasih suatu gambaran. Saya percaya ini dari Roh Kudus. Waktu HP itu sudah mau lowbat, mati, tidak akan bisa dipakai lagi. Tapi dia perlu dicas, ada aliran. Akhirnya HP itu bisa diaktifkan. Apalagi pasti ya setiap orang yang punya HP ingin penuh. Cas, HP itu dicas. Saya waktu dapat ini, saya tidak terpikir cas HP ini muncul. Saya seperti dikasih ilustrasi oleh Roh Kudus yang mengasihi saya. Untuk supaya bisa, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Seseorang bisa melakukan perintahku karena terus tercas kepada saya. Karena terus terhubung kepada saya. Akhirnya bisa melakukan
kehendaknya, bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita percaya kalau gerejanya dimanapun berada, terhubung terus dengan Tuhan, tercas terus dengan Tuhan. Di hari-hari ini, di masa-masa ini, gereja itu akan bangkit menjadi terang. Amin. Amin. Gerejanya akan bangkit menjadi terang. Keluarga-keluarga akan bangkit. Pelajar-pelajar akan bangkit. Mahasiswa-mahasiswa akan bangkit. Apa menjadi kekuatan untuk dia bangkit? Karena terus tercas, terus terhubung dengan Allah Bapa. Tetapi kalau tidak tercas, sudah habis, ada seseorang bisa mengalami semangat, ya semangat. Tetapi setelah semangat, hilang gairah dan sukacitanya. Tadinya dia memuji Tuhan suka semangat, tapi waktu dia datang memuji Tuhan sudah diam-diam aja. Hanya mulutnya, sebelumnya waktu dia tercas, dia memuji Tuhan bisa begini. Dia mau ibadah, bisa bangun pagi-pagi sekali. Karena jangan sampai ibadah terlambat. Tapi setelah mengendor casnya ini, apalagi sudah mati casnya ini, apa yang terjadi? Seperti tidak ada kekuatan. Bahkan ada, kalau sudah tidak tercas lagi, sudah mati, udah 0%, ini yang perlu dikunjungin lagi. Ini yang perlu diajak lagi. Tapi kalau udah mulai menipis, udah di bawah 10%. Ayo kita memuji Tuhan. Beda yang memang gaya hidupnya, tapi sebelumnya dia, amin. Bahkan mengajak yang lain, haleluya. Tetapi waktu sudah mulai lowbat, tidak tercas lagi dengan Yesus. Tidak ada lagi terhubung dengan Yesus. Tidak ada lagi membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Tidak ada lagi membaca firman Tuhan. Tidak ada lagi yang mengajari dia secara pribadi, yaitu Roh Kudus. Tidak ada kekuatan lagi, tidak ada power, tidak ada tercas. Akhirnya tidak bisa. Ada di Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Gak bisa dia. Untuk memuji Tuhan pun setengah hati. Untuk datang saat teduh hubungan pribadi pun setengah hati. Sepertinya sulit. Sepertinya sulit. Sulit melakukan apa yang Yesus katakan. Apapun yang kuperintahkan padamu, kau akan melakukannya. Dia sulit melakukannya. Kau akan menuruti segala perintahku, sulit melakukan itu. Tapi kenapa Yesus dengan mudah berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, engkau akan menuruti segala perintahku. Saya dibukakan ini. Sampai saya terharu sekali. Dibukakan cas apa ini? Gini ya. Terhubung terus dengan Tuhan, terkoneksi. Tercas. Tercas. Yesus sumber kekuatan. Tapi apa yang terjadi? Ini Yesus melanjutkan perkataannya. Kita buka yuk Yohanes 15. Kita lanjutkan Yohanes 15. Dari ayat 1 sampai 5. Ya. Yohanes 15 dari ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, kita pasti sering sekali baca firman Tuhan ini dan sudah sangat tahu firman Tuhan ini. Tapi sangat berhubungan sekali tentang identitas kita di hadapan Allah, siapa kita. Sangat berhubungan sekali dengan Yesus mengajak kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dia. Dan dasar untuk bisa melakukan perintah Tuhan kita itu adalah mengasihi dia. Kalau kita mengasihi Yesus itu, kita akan bisa melakukan bahkan di situ segala perintahku. Di situ ya yang kita lihat di ayat 1, 2, 3 kita lihat di Yohanes 15 itu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita lihat di sini ayat yang 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau tadi kita ada contoh, ada cas HP gitu. Di situ mengalir alirannya kepada kita. Lalu di sini sekarang adalah pokok anggur gitu ya. Dicontohkan lagi sama Yesus sendiri, perkataannya sendiri. Kita ini ranting-rantingnya ya, dan dia pokok anggurnya gitu. Dan kita lihat ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya kita. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya merenungin ayat ini. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada orang tahu firman Tuhan. Ada orang banyak tahu tentang firman Tuhan. Ada orang suka baca buku pengetahuan firman Tuhan. Tetapi waktu seseorang tahu firman Tuhan, ya, di sini dikatakan ayat 2-nya itu, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, di setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Firman Tuhan yang kita dengar itu, yang kita miliki itu, Tuhan merindukan kita berbuah. Tidak hanya memiliki firman, tapi berbuah. Dan untuk berbuah ini dikatakan, dia dibersihkannya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Makanya seseorang bisa diizinkan, ada masalah, ada pergumulan, ada hal yang tidak enak terjadi dalam suatu kehidupan. Ada satu permasalahan. Sebenarnya itu bagian dalam membersihkan. Bagaimana firman yang telah kita terima itu, apakah terus ada pada kita? Supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Itu di ayat yang kedua itu. Dibersihkannya. Bisa terjadi sesuatu itu dalam rangka membersihkannya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Ada seorang, aku tahu kok firman Tuhan itu. Apalagi kalau ada seorang bisa suka baca-baca buku pengetahuan. Banyak dia suka tahu pengetahuan. Tetapi orang seperti ini juga dibersihkannya. Supaya apa? Dia lebih banyak berbuah. Berbuah dalam apa? Berbuah dalam kehidupan. Berbuah dari seperti apa yang Yesus katakan tadi. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Berbuah di dalam menuruti firman Tuhan. Kita ngikut Yesus akan mendengar kata-kata perintah-perintahnya. Kita akan mendengarkan ajakan-ajakannya. Bukan hanya ajak melayani, tapi juga terhubung dengan orang lain. Mengasihi orang lain. Melakukan amanat agungnya, perintahnya. Ada uang atau tidak ada uang, tapi yang dia tahu adalah dia melakukan perintah Tuhan. Bukan berbicara berkat dulu, tapi melakukan perintah Tuhan. Dibersihkannya. Kita lihat ayat 3-nya tuh. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ada lagi orang mengalami seperti ini. Ayat 3 ini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setelah seorang dapat firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dia nyanyi. Haleluya.
Firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Setelah baca firman Tuhan, dia teringat suatu dosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Bersih dia. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Waktu seseorang terhubung dengan firman Allah, baca firman Tuhan, akan mengalami seperti yang ayat 2 itu. Dibersihkannya, kau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu menjadi kekuatan, jadi bersih dia kuat. Dibersihkan, sakit yang dibersihkan itu. Kebetulan dalam minggu ini, saya lagi bersih-bersih di rumah, saya bongkar-bongkar. Yang bisa saya beri seseorang, saya beri gitu ya. Saya lagi beres-beres gitu ya. Juga saya bongkar-bongkar lemari, saya beres-beres seperti itu. Dan supaya semakin bersih dan teratur, ada yang kukeluarkan. Ada yang kukeluarkan. Ada akhirnya saya memberkati, saya bagikan seperti itu. Tapi ada juga setelah dibongkar di lemari, di situ bisa terenggok binatang-binatang yang halus-halus itu. Mereka sudah enak di situ, tapi kita harus sapu, harus dibersihkan. Dalam kehidupan seseorang, anak Tuhan juga, kehidupannya akan mengalami yang namanya dibersihkan. Firman, itulah yang menjadi cara untuk membersihkan kehidupan seseorang. Bagaimana supaya kita bisa melakukan ayat yang 3 ini? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana supaya bisa ada di sini? Karena dia tercas. Karena dia terhubung. Seseorang bisa ada di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dibersihkan dan supaya menghasilkan buah. Karena dia terhubung. Tercas. Ada kekuatan. Nggak bisa panjang saya bagas, karena ini keluarga, suami istri. Seorang suami bisa melihat istrinya seperti apa. Tapi Tuhan lagi ingin ada suatu kehendak membersihkan si suami dari firman yang sudah pernah dia dapat. Tuhan ingin suami berbuah di dalam firman yang sudah dia didapat. Si suami bersih. Allah ingin membersihkan dia. Lewat firman yang sudah didapat, diizinkan Tuhan. Si istri dilihat, kok seperti ini? Si suami bisa menghadapi istri. Si suami bisa merangkul istri. Si suami bisa menerima istri. Karena terhubung, tercas. Begitu juga seorang istri dengan suami. Dan juga seorang suami, seorang istri bisa menjaga perkataan, bisa menjaga sikap dan tindakan, bisa menjaga apakah tindakan saya ini benar atau tidak. Karena kenapa? Firman itu yang dikatakan Tuhan Yesus sudah membersihkan dia. Dia tahu, ini saya mau lakukan ini, suami saya setuju enggak ya? Kalau dia punya firman, sebelum melakukan satu tindakan, dia akan terhubung dengan suami. Pak, saya ingin begini. Bapak setuju enggak? Kita berdoa, gimana? Si istri juga, kenapa? Karena ada buah. Buah itu tuh kasih. Ada hubungan. Secara pikiran, aduh suami saya seperti ini, kata si istri. Si istri juga, hanya contoh aja ya. Nggak usah panjang nanti, kalau saya lebih luas kepada yang lain. Si istri, si suami juga pada istri. Tapi dia kan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dia dengar firman. Dibersihkan Allah. Supaya berbuah. Dalam dunia pekerjaan. Saya kasih contoh tentang hubungan suami istri. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang di sebelah sana,
kotor, kita bersih. Kita yang bersih adalah yang membersihkan yang kotor. Bukan gini, kok dia seperti ini? Suami saya seperti ini. Istri saya kenapa seperti ini? Tapi siapa yang bersih, siapa yang benar? Kita yang datang, merangkul, membersihkan dia. Lewat apa? Ayat 3 itu, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan dibersihkannya lagi supaya berbuah. Apa itu buah? Penerimaan. Ini kepada pasangan, apalagi pada yang lain, pada dunia pekerjaan. Dalam rekan sekerja, dalam dunia pekerjaan, apapun itu. Kita dibersihkannya lagi di ayat 2, supaya lebih banyak berbuah. Dan ranting yang tidak berbuah itu dibersihkannya tuh. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tapi ranting yang tidak berbuah tidak potongnya. Lewat apa? Kita ada sikap hati. Selalu kita bertindak dari pola pandang kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita lebih menguasai kita. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya. Ini Allah ingin potong. Supaya kembali apa? Kepada Yesus tercas. Kembali kepada firman-Nya. Kembali kepada perkataannya. Ayat 4, 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi waktu tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah. Yang itu tadi tercas, terkoneksi. Seperti itu. Ini jadi kekuatan. Merdeka, bukan lagi diperhamba. Perasaan, pikiran kita. Ada kerendahan hati, ada buah kerendahan hati. Di dalam apa? Pelayanan. Ada berhubungan dengan siapakah? Ada buah kerendahan hati, ada kesabaran. Tinggallah di dalam aku katanya. Itu yang tadi itu. Contoh yang tercas tadi itu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, dia juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Lalu apa yang terjadi kalau di luar? Tadi kita, lalu kalau bagaimana di luar? Ya, kita lihat ayat 5 itu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tahu firman Tuhan. Memiliki firman Tuhan. Tapi apa? Dia tidak, ya, Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Punya firman. Tahu ayat. Tapi tidak terhubung. Tidak menempel pada pokok anggur. Kalau saya dikasih ilustrasi, cas sampai itu. Tidak terkoneksi, tidak tercas, tidak full. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau seseorang ada di dalam firman Tuhan, terhubung dengan Tuhan, ya, dia akan dapat arahan dari Tuhan. Lihat, kalau seseorang di luar Tuhan, dia nggak bisa, tapi beda. Dia dapat arahan dari Tuhan, karena dia terhubung dengan Tuhan. Berarti arahannya apa? Suara. Seseorang bisa tahu, banyak hafal ayat firman Tuhan, tapi pengetahuan. Tapi beda yang terhubung. Lihat, ada arahan dari Tuhan. Arahan dari Tuhan itu jadi bisa tahu, waktu dia terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan.
Kalau di luar, kata Yesus gini, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Ya, yang ayat 5 itu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau di dalam Yesus akan dapat arahan dari Tuhan. Akan bisa. Saya bisa nggak nanti ya? Saya bisa nggak ya? Akan bisa dapat arahan dari Tuhan. Lalu suara dari Tuhan itu menentukan kita bisa atau tidak. Kita mampu atau tidak. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku kita semua, perlu dan sangat perlu diperhatikan dari waktu ke waktu bagi kita semua. Ada rasa haus, ini menjadi suatu yang kita kejar di hari-hari ini. Perlu dan sangat perlu kita perhatikan. Dari waktu ke waktu ada rasa haus dan ada rasa lapar akan Tuhan. Sehingga kita senantiasa tinggal di dalam Dia, bukan di luar Tuhan. Tinggal dalam Dia. Kalau tinggal di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia, bisa mendengar suaranya. Bisa mendengar suara Roh Kudus, bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita di hari-hari ini? Memilikikah rasa haus dan rasa lapar? Seseorang yang memiliki rasa haus dan rasa lapar, dia akan terus tercas. Dan bukan hanya semakin dekat dengan Tuhan, tapi dia akan menangkap maksud Tuhan di hari-hari ini. Jiwa-jiwa lagi banyak membutuhkan kita semua. Waktu kita tercas dengan Tuhan, kita akan bisa menangkap isi hati Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang berdosa. Kita akan bisa melihat apa Tuhanku, kerinduanmu hari ini Dia akan bisa taruhkan bagi kita semua. Untuk keluarga kita. Bukan sekedar kita datang kepada Tuhan, tapi kita juga sudah mengalami hatinya Tuhan. Mari kita kejar yang lapar dan haus ini. Mari kita kejar yang mau dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun kita tahu banyak firman Tuhan, tapi yang terhubung dengan Tuhan itu berbeda, tercas, ada api panas. Apakah saya dikasih casan itu? Dibukakan ilustrasi itu oleh Roh Kudus. Bukan hal yang lain, ada panas terus. Dekat dengan Tuhan ada panas api Tuhan. Tidak menjadi dingin, tidak menjadi hambar. Memuji Tuhan bukan karena musik. Semangat memuji Tuhan bukan karena musik. Semangat memuji Tuhan bukan karena pemimpin pujian. Semangat memuji Tuhan karena dia mengenal Tuhan, karena dia tercas, dia dekat dengan Tuhan. Dia rindu dengan banyak orang, mendoakan banyak orang, mendoakan orang-orang yang perlu diselamatkan. Bukan supaya jumlahnya banyak, tapi karena tercas, ada roh belas kasihan. Ada roh belas kasihan karena dia terhubung dengan Tuhan. Ada panas yang dari Tuhan itu mengalir. Hati yang tadinya dingin jadi panas. Hati yang tadinya tidak bisa melihat jadi melihat. Tuhan, selamatkan dia. Ada seorang dia tahu firman Tuhan tapi tidak bisa melihat jiwa-jiwa. Ada seseorang punya tahu firman Tuhan tapi mengampuni seseorang yang bersalah demikian sulit. Dia tahu firman Tuhan. Tapi waktu ada kesalahan seseorang dia gak bisa menerima. Tapi waktu dia tercas, hati yang dingin yang sulit menerima ini, Tuhan pulihkan. Belum didatangi untuk mendoakan, untuk menghampiri, tapi sudah tercas panas. Yang dia tadinya sangat kecewa dengan dia, apa yang terjadi? Malah diberkati, diampuni ya. Tuhan ampuni dia. Kenapa? Karena tercas. Terkoneksi, ada panas.
Yang tadinya tidak bisa melihat kehendak Allah jadi bisa melihat kehendak Allah. Terang ilahi itu jadi dia bisa melihat. Maka Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tadinya dia gak bisa melihat. Saya perlu doa gak bisa melihat. Kalau dia pekerja, ada seseorang alasan, karena pekerjaan. Tapi kalau dia terhubung dengan Tuhan, di sini akan tetap panas. Ada api Tuhan yang memanaskan hati dia. Di tengah pekerjaan juga dia bisa tetap dekat dengan Tuhan. Saya pun walaupun terlambat, saya akan tetap berbuat sesuatu bagi Engkau Tuhanku. Saya terlambat karena pekerjaan. Tapi karena panas, dia tetap bisa melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Saya memang terlambat waktunya Tuhan, tapi saya tetap datang Tuhan. Kenapa? Sudah memiliki rasa lapar akan Tuhan. Ada rasa haus. Di luar aku, kata Tuhan. Yesus bilang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam dia, dibilang Yesus, engkau bisa melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku kerja Tuhan, aku gak bisa. Engkau bisa. Di luar aku kamu tidak bisa, tapi dalam aku kamu bisa, kata Tuhan. Kenapa dia bisa mendengar suara Tuhan? Saya mau sampaikan. Siapakah yang bisa mendengar suara Tuhan? Kalau engkau sudah terima Yesus, engkau akan bisa mendengar suaranya. Bayi jasmani, seorang mama melahirkan, dia lahir, melahirkan anaknya itu. Saya belum lama di Lobuah, belum sebulan. Ini bayinya masih namanya Tesalonika apa gitu ya, anaknya Daniel Nopi. 21 hari saya gendong karena saya sama anak kecil gimana gitu, begitu datang ke rumah langsung saya ke kamar, lagi dimandikan saya. Masih 21 hari saya gendong. Lihat, saya gini, udah bisa ketawa. Itu bayi dari jasmani seorang mama, anak mama. Bayi yang baru lahir secara roh manusia baru. Jadi mari kita belajar mendengar suaranya. Yang baru lahir secara rohani aja, baru lahir baru, manusia baru setelah terima Yesus, dia akan bisa mendengar suara Bapa. Amin. Akan bisa mendengar suara Tuhan. Bayi secara jasmani aja dari perut rahim seorang mama. Saya gini, ketawa 21 hari. Gimana dengan anak Tuhan sudah bertobat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Bagaimana dalam mendengar suara Tuhan? Apakah lebih mendengar suara pikiran, perasaan, kekecewaannya, lebih mereka dengan keadaan, kekecewaan, lihat keadaan, kekecewaan, melihat situasi. Akhirnya itu numpuk menjadi tembok yang tinggi yang susah dirubuhkan. Kekecewaan itu seperti tembok yang tinggi. Apapun dikatakan seseorang sulit menerima karena udah terbangun satu tembok yang tinggi, itu kekecewaan. Atau bukan kekecewaan, kesombongan. Udah tahu banyak firman Tuhan. Sudah seperti pengetahuan yang dia tahu banyak, tapi beda. Waktu kita lapar dan haus akan Dia. Kembali perkataan Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita gereja Tuhan, kita kejar ini. Engkau lagi dalam perjalanan, engkau bisa terbangun hubungan dengan Tuhan. Sebelum kita berdoa, ada mau selesai, teringat firman Tuhan yang pernah sudah saya bagikan juga di sini. Efesus 2, sebelum kita berdoa ya. Efesus 2.
Oke. Kita lihat Efesus 2 ayatnya yang 6. Ya, ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita lihat sini ya, Efesus 2, 6 dan 7. Dan dalam Kristus Yesus kita katakan, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kita diberikan tempat bersama-sama dia. Saya ulang lagi, saya sudah pernah bagikan. Berikan tempat bersama-sama dia. Di luar aku, kata Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini katakan, Yesus membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ada bersama, ada komunikasi, ada hubungan, kita bisa curhat dengan Yesus kita. Kita terbuka dengan Yesus, saya lelah, saya capek, atau masalah apa, tentang jiwa-jiwa, tentang banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Kita melihat hari-hari ini, kita bangkit di hari-hari ini. Kita bisa banyak masalah, tapi kita juga mari menangkap isi hati Tuhan tentang keadaan hari-hari ini. Kita sampaikan kepada Tuhan karena kita dikasih anugerah memiliki tempat bersama-sama dia dengan di surga. Lalu ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dikatakan supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia. Mari kita mempersiapkan kita menikmati kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita udah tahu siapa kita, bukan lagi melihat tentang diri kita. Mungkinkah saya bisa di sana? Tapi waktu kita tahu siapa kita di hadapan Allah, saya pasti bisa Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan saya. Kita bukan lagi hidup dalam keputusasaan, kita tidak lagi hidup dalam dikuasai oleh perasaan dan pikiran kita, tapi kita hidup. Kita tahu siapa saya di hadapan Engkau Tuhan. Mari kita teruskan pegang siapa kita di hadapan Allah. Dan Kristus sudah memerdekakan kita. Di dalam Yesus kita dimerdekakan. Dan di sini dikatakan ayat 7. Karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Jadi karunia yang melimpah-limpah. Tuhan tahu siapa kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Tuhan tahu, tapi Yesus sudah ada dalam diri kita. Dan dikaruniakan melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Dan kita lihat lagi. Ayat 10, mari kita ayat 10 ini. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali saya ulang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari kita tercas terus. Ada panas api Tuhan. Memanaskan hati kita yang dingin. Memanaskan kembali hati kita kepada banyak hal. Membawa kita hari ini kepada banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita terhubung dengan Allah kita. Di hari ini kita akan melakukan banyak pekerjaan baik. Amin. Amin. Kita akan banyak melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita terhubung dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa kita. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Oh iya, sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian hidup. Saya teringat lagu yang saya tulis, berakar, bertumbuh, berbuah. Minta maaf pemusik mendadak. Ya, saya teringat pujian ini, kita bangkit berdiri. Mari kita berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita tinggal di dalam Dia. Minta maaf pemusik mendadak. Kita terkoneksi. Akhirnya kita jadi berakar dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita memuji pujian ini, saya muncul barusan ya, kita naikkan pujian ini. Udah lama, kita udah tahu, sudah lama saya tulis lagu ini. Siapa kita? Kita waktu naikkan pujian ini terbuka. Siapa kita? Hati kita lagi dingin, lagi biasa-biasa, hambar. Yuk, dicas. Akan panas. Amin. Siapa lagi memiliki kekecewaan, kepahitan? Lepaskan pengampunan. Kita akan berbuah. Hey! Hey!
Berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Akar bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. 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 Hidup dalam kebenaran-Nya. Hidup dalam kebenaran-Nya. Makasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan. Roh Kudus, terus Engkau kerjakan dalam hidup kami, supaya kami terus terhubung, Amin. terkoneksi, tercas. Amin. Hati yang dingin menjadi panas, yang hambar dan suam jadi menyala. Yang sudah menyala lebih menyala lagi. Api itu semakin berkobar-kobar. Dan hidup kami membakar jiwa-jiwa yang tetangga, teman, kenalan yang sedang dingin, terbakar oleh api-Mu yang ada pada kami. Berkati kami semua Bapak. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu ini ada pada kami.
Hamba ingat Allahku, Yesusku. Kuat sekali firman ini di hati saya. Jikalau Engkau mengasihi aku, Engkau akan menuruti segala perintahku. Biarlah kami menjadi gereja, jemaat yang mengasihi Engkau. Amin. Dan kami terhubung dan dekat dengan Engkau, tercas dengan Engkau. Engkau berfirman, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kami berdiri di hadapan. Mari kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya. Engkau tahu segala sesuatu tentang kami. Tapi terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau yang mengurapi kami, memberkati kami, sehingga kami boleh terus ada bersama-sama dengan Engkau. Dan kami siap di masa-masa ini, di hari-hari ini. Menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur. Hamba sudah selesai. Kau memberkati jemaat-Mu, Kau juga berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidupin sama-sama kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Kita perlu terus tercas, yes, amin ya. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, siap memberikan persembahan? Siap bisa melambaikan persembahannya dengan senyuman tentunya ya. Oke, saja kita semua bangkit berdiri. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Amin. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kelayakan yang Kau berikan bagi kami untuk kami meninggikan, memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kau sudah ditinggikan dan diagungkan tempat ini. Karena Engkau yang sudah membawa kami, memimpin kami ke tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah menaruhkan kepada kami pujian dan penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kau sudah membawa kami ke tempat ini. Dan Engkau sudah memimpin kami dan kami sudah memberikan apa yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Kami bersuka cita Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan kami berikan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sebagai sesuatu yang berkenan kepada Engkau, kami memberikan dengan sukacita Tuhan. Kau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Kau memberkati yang memakai hamba-Mu yang untuk menyebarkannya Tuhan menurut perintah-Mu Tuhan. Kau bekerja Tuhan. Kau bekerja untuk memberkati persembahan yang kami berikan, biarlah itu dipakai Tuhan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk Kau sudah memberikan kepada kami Tuhan pujian penyembahan kepada Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan dengan apa yang sudah Engkau berikan. Biarlah Engkau terus memberkati kami Tuhan dengan segala apa yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberkati kami Tuhan dengan segala apa yang kami sudah berikan dan Engkau yang sudah memberikan kepada kami pujian penyembahan kami. Roh-Mu yang memberkati kami dan mengurapi kami dan pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang sudah memberkati kami dan menguduskan kami, dan Engkau pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang mengurapi kami
dan memakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang menjadikan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu memberkati apa yang kami lakukan Tuhan, yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati yang berkali lipat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami pulang dalam damai sejahtera-Mu, dan kami akan kembali ke tempat ini Tuhan minggu depan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, dan Engkau berkati kami dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkati.